Yang lain turun naik mobil, aku harus misalnya cuci piring, harus marut, harus iniin sayur. Jadi kalau yang lain main, aku tuh yang, ya Allah itu bisa main, aku masih harus kayak gini dulu gitu. Jadi ada rasa-rasa enaknya jadi dia gitu. Suatu saat kuliah punya duit sedikit gitu ya, aku mulai berbagi. Karena aku pernah rasanya jadi yang nerima uang. Bener. Ketika dikasih uang 1.000, 2.000 tuh rasanya bahagia, ibaratnya gitu. Banget. Nah, di titik aku mulai ada uang, aku pernah ada di titik itu, mereka, aku mau melakukan sharing kebahagiaan karena aku tahu rasanya dikasih itu kayak apa gitu. Nah, perubahannya ada di mana? Dari yang aku seperti itu dulu sampai jadi di titik sekarang uang udah nggak perlu dicari, dia datang sendiri. Ibaratnya kayak gitu. Itu perubahannya di mana? Karena aku pernah dalam posisi teman-teman semua bingung, takut, cemas. Uang cuma 10.000 harus beli token listrik, harus beli beras, pampers anak habis, susu anak habis, token listrik habis. Jadi ada uang 100.000 tuh uangnya dipandangin karena bingung gitu. Ini mau kemana dulu ini uang gitu. Nah, pada akhirnya di titik sekarang itu gimana teh awalnya gitu kan? Mulailah belajar tentang kesadaran. Mulailah belajar tentang apapun yang pada akhirnya merubah mindset dan merubah cara pandang aku. Oke Teh, selamat pagi. Pagi Mas Selamat Rozi. dari Minggu buat teman-teman semua Ngaji Roso juga. Kita kembali lagi di pagi hari ini menemani teman-teman Ngaji Roso. Ya. Oke Teh, kita langsung aja bicara terkait uang Teh. Uang itu kan sebenarnya datang ke orang yang siap kehilangan, bener nggak? Tapi kenapa keterkaitan berlebih bikin uang menjauh? Oke, uang. Kita harus tahu dulu nih, Mas Rozi, esensi tentang uang. How about the money? Iya, uang. Uang itu dia bukan hanya sekedar materi kertas, bukan. Uang itu adalah energi yang memadat. Oke. Jadi teman-teman mulai belajar mengenali lebih dalam nih tentang uang. Tentang uang. Bahwa uang itu tidak aja sekedar materi kertas yang kayak gitu. Ternyata uang ini adalah energi yang memadat, jadilah uang. Pertanyaannya, energi apa? Energi apa ini? Nah ini yang perlu kita semua tahu kan, Teh? Harus, agar pada akhirnya si uang ini akan selalu familiar sama kita. Energi apa yang memadat pada akhirnya menjadi uang? Energi uang, dia terbentuk dari cinta, ketulusan, rasa syukur, rasa tenang, rasa damai. Itulah frekuensi uang. Oke. Jadi uang, dia terbentuk dari energi yang memadat, yang berasal dari kegembiraan, rasa syukur, rasa tenang, rasa damai. Oke. Jadi ketika tubuhmu menggetarkan ketenangan, kedamaian, kebahagiaan, dan rasa bersyukur, itulah pembentuk uang. Oke. Itulah alasan kenapa uang datang dalam kehidupan kamu, karena frekuensinya beda. Uang akan sulit masuk kepada seseorang yang getaran tubuhnya atau vibrasinya itu vibrasi ketakutan, vibrasi kecemasan, vibrasi kekurangan. Kenapa? Karena frekuensinya beda. Berarti semua atau apapun itu sebenarnya ada energi atau Getarannya. getaran itu tadi. Berarti apapun itu harus positif ya? Tidak hanya positif. Jadi positif itu di level judul packaging luar. Tidak hanya positif, tapi yang lebih dalam dari itu, kalau kita mau kupas lebih dalam, itu ada di frekuensi ketenangan, kedamaian, dan rasa syukur. Jadi di dalam satu kitab suci, terutama kitab suci kita gitu Al-Quran, itu ada satu surat Ibrahim, itu mengungkapkan ketika kamu bersyukur pasti aku tambahkan. That is the key. Pasti itu ya? Pasti.
Ketika kamu bersyukur, maka pasti kutambahkan. Karena syukur. Aku tambahkan. Karena syukur itu berarti kan sebuah getaran energi tadi itu Getaran ya. energi. Jadi sebetulnya syukur, rasa terima kasih itu apa sih sebetulnya? Dia adalah satu ekspresi, satu ungkapan di mana kita mengalami sebuah rasa penuh sukacita, penuh rasa thankful gitu, penuh rasa syukur yang sangat besar, rasa terima kasih. Ketika rasa terima kasih itu tersampaikan dalam tubuh seseorang, semesta merekam dan membacanya, ini getaran cukup, getaran cukup, getaran sudah memilikinya. Nah, getaran itulah yang membuat uang datang. Getaran cukup, getaran sudah memiliki, getaran kelimpahan. Nah, teman-teman semua, pelan-pelan kita mulai pelajari polanya yuk. Biar seru hidup kita gitu. Biar tahu apa sih uang itu. Gimana uang bisa datang lagi gitu karena kan. Selama ini yang saya dengarkan dari kiri dan kanan itu pasti keluarnya, aku nggak punya uang, aku jauh dari uang, aku susah dalam keuanganku dan lain sebagainya. Itu makanan kita sehari-hari yang masuk dalam telinga kita. Iya, betul sekali. Nanti kita jawab itu gimana solusinya. Balik lagi ke pertanyaan tadi, Teh Feby, kenapa ya kalau kita melekat, menggenggam, terus merasa ketakutan akan uang itu susah datang. Nah, teman-teman semua pelan-pelan untuk bisa memahami bahwa realita hidup kita itu terbangun dari latar belakang getaran vibrasi di dalam. Dia halus sekali, getaran itu halus sekali. Kalau hati dan tubuhmu menggetarkan getaran kekurangan, aduh ini kurang, atau getaran ketakutan, aduh ini takut salah, takut bangkrut, takut habis, dua getaran itu tuh, getaran ketakutan dan getaran rasa kurang. Itu yang membuat kamu dalam realita ya selalu merasa kekurangan uang. Atau kamu di dalam realita suka ditipu orang terus sehingga uang kamu hilang dan lahirlah ketakutan. Jadi di sini perlu sekali teman-teman memahami bahwa titik substansi dari kebahagiaan dan kelimpahan itu adalah bagaimana kamu melihat identitas dirimu. Kembali dan kembali Mas Hendra dan aku mensiarkan gitu untuk mengingatkan teman-teman. Perubahan itu dimulai dari kesadaran. Dari sebuah kesadaran, dari sebuah ruang kesadaran. Dari kesadaran kamu membuka hatimu, membuka cara berpikirmu. Izinkan dirimu untuk terbuka, menyadari sebuah kemungkinan tentang kamu siapa sih sebetulnya gitu. Kamu bukan si kekurangan itu, bukan sayang. Kamu bukan ketakutan itu, bukan. Izinkan kamu terbuka untuk mulai aware tentang siapakah dirimu. Karena dasar kesadaran inilah yang pasti merubah realitamu. Dasar kesadaran yang paling dalam, bukan di titik berpikir positif, berpikir negatif, bukan itu masih di permukaan. Tapi ada yang lebih halus lagi di dalam. Tentang latar belakang kamu melihat siapakah dirimu. Ada beberapa orang yang melihat diri dia itu, aduh aku mah nggak layak. Nah itu yang sering terjadi. Aku nggak layak kaya, nggak layak makmur gitu. Jadi sebelum apa-apa mereka itu sudah memaknai dirinya itu bukan siapa-siapa. Karena gara-gara masalah, oh aku terlahir dari keluarga ini berarti aku bukan siapa-siapa. Sedangkan saya juga kan kadang berpikir, saya itu sadar bahwa kita mempunyai part yang sama, tergantung kita mengolahnya seperti apa. Nah, untuk mengembalikan kesadaran seperti itu ada teori tertentu atau seperti apa Teh? Boleh ambil dari kisah nyata aku nggak? Monggo. Boleh ya? Silakan. Sejak kecil, aku terlahir, mama papa waktu aku TK tuh bercerai. Ada luka di situ ya, ada kekecewaan di sana. Dari kecil bisa dikatakan hidupku nggak berkecukupan, nggak. Mama
di mana, papa di mana, aku sempat nggak tinggal sama mama, nggak tinggal sama papa. Jadi dari kecil SD, SMP, SMA itu ngalamin yang naik angkot, yang kurang, yang kalau ngelihat saudara keluarganya utuh, itu tuh yang ya Allah bahagia banget ya jadi mereka gitu kan. Kenapa aku nggak di posisi Kenapa dia? nggak di posisi itu, terus turun naik mobil kayak gitu, sampai pada akhirnya terus berjalan kuliah pun masih dalam situasi yang kurang lebih seperti itu. Bisa dikatakan kalau kata istilah umumnya mah perih hidupnya dan prihatin gitulah, kurang lebih gitu ya. Bahkan memprihatinkan. Memprihatinkan. Dan mungkin kalau teman-teman yang saat ini sedang menonton ini ada di dalam posisi itu, teman-teman nggak usah khawatir. Ada temen dulu aku kayak gitu. Teman-teman bisa nyimak nih sepenggal kisah dari TVB. Dulu aku seperti itu. Pada saat kecil, yang lain main, yang lain turun naik mobil, aku harus misalnya cuci piring, harus marut, harus iniin sayur. Jadi kalau yang lain main, aku tuh yang, ya Allah itu bisa main, aku masih harus kayak gini dulu gitu. Jadi ada rasa-rasa enaknya jadi dia gitu. Suatu saat kuliah punya duit sedikit gitu ya, aku mulai berbagi. Karena aku pernah rasanya jadi yang nerima uang. Bener. Ketika dikasih uang 1.000, 2.000 tuh rasanya bahagia, ibaratnya gitu. Banget. Nah, di titik aku mulai ada uang, aku mulai, aku pernah ada di titik itu, mereka, aku mau melakukan sharing kebahagiaan, karena aku tahu rasanya dikasih itu kayak apa gitu. Nah, perubahannya ada di mana? Dari yang aku seperti itu dulu, sampai jadi di titik sekarang uang udah nggak perlu dicari, dia datang sendiri. Ibaratnya kayak gitu. Itu perubahannya di mana? Karena aku pernah dalam posisi teman-teman semua bingung, takut, cemas. Uang cuma 10.000, harus beli token listrik, harus beli beras, pampers anak habis, susu anak habis, token listrik habis. Jadi ada uang 100.000 tuh uangnya dipandangin karena bingung gitu. Ini mau kemana dulu ini uang gitu. Nah, pada akhirnya di titik sekarang itu gimana teh awalnya gitu kan? Mulailah belajar tentang kesadaran. Mulailah belajar tentang apapun yang pada akhirnya merubah mindset dan merubah cara pandang aku. Mulai belajar filsafat waktu itu 16 tahun, mulai belajar diamond cutter untuk menanam benih dan lain-lain. Tapi ada satu kebiasaan Mas Ruzi yang bocor halus sedikit nih ya. Bocorin dikit biar nanti ada. Ada satu kebiasaan yang aku merasa kayaknya ini deh. Ada satu mindset yang tertanam di sini. Itu adalah prasangka baik sama Allah di atas rata-rata. Jadi letakkanlah asumsi atau prasangka dirimu terhadap kehidupanmu yang di atas rata-rata. Tapi kebanyakan masyarakat kita, ketika mereka tidak bisa mencapai apa yang mereka inginkan, apa yang mereka mau, akhirnya kan, aku sudah kerja keras nih, aku sudah melakukan ini itu nih, aku sudah berikhtiar, tapi kok gini-gini aja. Ya. Nah, apakah hal-hal semacam itu yang bisa menghambat untuk kita di kemudian hari? Cara berpikir itu sangat mempengaruhi hasil. Mindset sangat mempengaruhi hasil. Seperti yang tadi aku bilang, aku punya satu pemahaman prasangka baik pada Allah di atas rata-rata. Tapi kelimpahan yang aku rasakan di titik ini nggak cukup di situ. Ada satu action, ada satu aksi, ada satu habit yang mungkin itu nggak dilakukan sama banyak orang. Ada satu kegiatan-kegiatan yang mungkin itu nggak dilakukan sama orang. Jadi aku punya kebiasaan dulu sampai sekarang juga masih continue aku lakukan juga. Karena ala dulu ya, ala dulu perih, sedih, takut, bingung. Otomatis kalau secara Islam kita jatuhnya jadi sholat dan tahajud gitu. Nah, itu. Kan gitu kan. Untuk whispering, untuk berbisik kepada yang maha kaya gitu kan. Akhirnya malam hari yang aku lakukan itu berbisik gitu. Di salah satu surat di Al-Quran itu ada sebuah tulisan. Ya Allah yang maha baik, angkatlah derajatku, sayangilah aku, mudahkanlah urusanku dalam kehidupan di dunia ini. Itu aku baca ala dulu aku ya,
Saat itu, ini kita lagi cerita awal-awal. Oke. Lalu setelah itu, aku kayak dikasih sebuah intuisi sama Allah saat itu ya, melalui getaran hati, getaran aliran semesta tanpa batas, untuk pada akhirnya sepertinya nggak cukup cuma berdoa gitu. Ada satu kebiasaan yang aku lakukan sedari dulu, yaitu ask to universe. Bertanya kepada semesta. Di momen hening. Oke. Ya tahajud itu kalau ala aku, atau setelah sholat subuh. Ask to universe itu caranya gini. Ya Allah yang maha baik, ini uang aku tinggal 10.000. Oke. Ini bisa diikuti sama temen-temen ya. Jadi aku selalu bertanya ke dalam, aku jarang curhat keluar. Aku jarang banget mau ada masalah apapun yang terjadi sama aku. Sepertinya temen aku jarang ngedenger Feby curhat, jarang. Sama mama sekalipun enggak pernah bisa keluar dari mulut. Oke. Sama papa sekalipun enggak keluar dari mulut. Begitupun kadang-kala sama pasangan, enggak. Aku curhatnya lebih baik ngegelar sejadah, nyusruk sujud, dan bicara di situ. Ketika kamu berbisik ke bumi dalam sujud, dia akan sampai ke langit suaranya. Oh gitu ya. Bisikan lembut itu. Nah yang aku lakukan tuh gitu. Nih uang tinggal 10.000, bayaran banyak nih. Ya Allah yang maha baik, ask to universe. Gimana ya caranya? Kita meminta kepada semesta. Iya, Energi gimana yang tanpa caranya batas ya ini. uang masuk dalam kehidupan aku 5 juta aja ya Allah, aku bilang gitu ya. Ini bayarannya udah berentet kan? Nih pertanyaan ke semesta ke dalam tuh ya, aku gini, tolong kasih tahu aku ya Allah, gimana caranya uang 5 juta masuk? Udah lepasin. Gitu aja? Itu kuncinya, iya. Karena ketika mulut kamu bicara dengan bisikan yang lembut ke dalam, getaran itu naik ke atas, hukum semestanya, semua pertanyaan wajib terjawab. Oke, keren. Jadi Itu teman-teman, kuncinya. Kamu buat pertanyaan ke dalam, kan keluar nih dari mulut. Nah, semua apa yang keluar dari mulut kamu sebetulnya itu adalah sebuah getaran. Apalagi kamu menyampaikannya dengan lembut tapi vibrasinya kenceng. Lembut kenceng tuh maksudnya gini, nggak, ya Allah ini gimana sih uang masuk 5 juta? Itu nggak akan nyampe ke sana. Karena suaranya kenceng tapi getarannya nggak sampai ke atas. Getaran rendah kalau kayak gitu. frekuensinya terlalu low. mungkin ya. Low, karena ada pemaksaan di situ. Tapi kalau suaranya gini, ya Allah yang maha baik, semesta yang baik, tolong kasih tahu aku ya. Gimana caranya ya uang 5 juta masuk? Oke. Aku pengen bahagiain Mbak ngasih gaji. Berarti dengan cara-cara yang lembut, Itu yang halus, lembut. penuh cinta ya gitu ya. Tapi vibrasinya zoom. Oke. Ke atas. Oke, tuh. Itu kebiasaan-kebiasaan yang aku lakukan, lalu aku sadar. Aku sadar sesadar-sadarnya tentang satu hukum semesta. Namanya hukum pertukaran energi. Itu ada di semesta Real ini. ya, real ada Ya, itu ya. contoh. Hukum pertukaran energi atau hukum konversi, contoh. Dari listrik, ini kan listrik ya, ada lampu ya, listrik, dia bertukar atau berkonversi, berubah jadi cahaya. Tadinya kan ada getaran listrik, ada aliran listrik, dia jadi cahaya. Begitupun kehidupan kita. Alur cara kerjanya, selain daripada getaran hati kita yang menggambarkan kelembutan, ketenangan, dan rasa syukur, alur rezeki masuk itu sebetulnya ada hukum pertukaran energi sebetulnya. Oke. Ketika tubuhmu memancarkan kasih sayang menolong orang, memudahkan urusan orang, melancarkan urusan orang, atau bahkan kebiasaan Mas Rozi untuk, hai Pak, selamat pagi Pak, sehat selalu Pak, kamu senyum, memberikan kenyamanan ke orang, itu udah jadi tabungan semesta sebetulnya. Oke. Kalau kata istilah Mas Hendra mah tabungan energi gitu. Nah, aku sangat sadar sekali itu. Jadi dari mulai subuh dengan whispering kayak gitu ya, dengan
ya Allah yang maha baik, gimana caranya ya income aku bisa bertambah. Tolong kasih tahu aku dong, lepasin. Ketika ini terlepas, dia akan memantulkan realita berupa apa? Berupa orang-orang yang datang, berupa situasi yang datang, berupa kesempatan yang datang, berupa peluang yang datang. Itu begitu cara kerjanya. Dia akan datang sebagai potensi-potensi untuk mewujudkan apa yang aku tanyakan ini jadi kenyataan. Dan aku sering sekali nanya lagi ke dalam, ya Allah yang maha baik, aksi apa ya, kegiatan apa ya yang bisa aku lakukan untuk memudahkan uang masuk bertambah di rekening aku. Kasih tahu aku ya, aku harus melakukan apa. Berarti kita dalam apa batin kita atau ucapan kita itu bertanya ya secara halus, lalu nanti pasti Tuhan udah lepasin. Pasti yang namanya jawaban itu datang ya. Pasti jawaban itu datang. Apalin aja sama teman-teman ya, jawaban datang itu berupa orang-orang yang datang, peluang-peluang yang datang, kesempatan-kesempatan yang datang. Situasi, kondisi itu terbaca sebetulnya. Terbaca sama realita kita, oh ini jawaban dari yang tadi pagi nih. Jadi kejadiannya sama aku gini Mas Rozi, kalau pada saat pagi-pagi aku nanya, ini aku sering sekali dan teman-teman boleh praktekin. Nanti itu ya, curhat ke Ngaji Roso ya hasilnya ya, tolong cerita. Jadi waktu itu aku pada saat aku whispering seperti itu, tolong kasih tahu aku dong, aku butuh 5 juta. Kasih tahu aku caranya gimana ya rezeki itu datang. Lepasin. Kejadiannya adalah setelah aku whispering agak pagi sedikit, kebiasaan aku tuh 3 hal di pagi hari. Apa itu Teh? Aku ngomong lagi ke dalam, ya Allah yang maha baik, tolong kasih tahu aku dong, 2 amal soleh apa ya yang bisa aku lakukan untuk memudahkan urusan orang, membahagiakan urusan orang, melancarkan urusan orang. Kenapa harus 2 tok? Minimal. Oh minimal. Minimal dalam 1 hari itu ada 2 kebaikan yang berlangsung gitu. Aku nggak tahu kenapa itu dari dulu aku memang minta ada kesempatan amal soleh yang bisa aku langsungkan gitu. Nah, yang terjadi di aku pagi-pagi ada ibu yatim cerita, Teh Feby, 1 adik anak yatim sakit gitu. Dia butuh obat dan lain-lain. Oh iya, oke. Aku catat dulu, orang aku juga nggak punya uang. Aku cuma nyatat doang, nyatat kebutuhannya apa ini. Terus mau sekolah bukunya juga habis, aku catat dulu. Ketika ada 5 anak yatim butuh pertolongan, aku cuma nyatat di kertas Mas Roji, sambil kertas itu aku pandangin. Ini kisah nyata yang kemarin-kemarin ya. Aku pandangin, kan aku nggak punya duit, cuma 10.000 uang aku. Benar. Tapi walaupun kita nggak punya uang, tapi kan kita punya rasa hati dan cinta yang besar untuk menolong. Nggak harus dari uang kita karena uang kita nggak cukup. Lalu aku pegang kertas itu, lalu aku duduk, lalu aku ngomong lagi ke dalam. Ya Allah yang maha baik, ini anak-anak yatim butuh uang. Ini siapa yang bakal mengalirkan uang ke anak-anak ini? Tolong kasih tahu aku ya Allah, anak-anak ini rezekinya dari mana? Aku pengen nolong tapi kurang, uangnya juga nggak ada. Tolong kasih tahu aku ya Allah, getarkanlah ya Allah orang-orang, teman-teman baik aku untuk jadi jembatan rezeki buat anak-anak ini. Udah tuh aku lupa. Berkegiatan lah, ngetik lah, aku ketik, aku rekap. Oh ternyata ada lagi masuk-masuk, sampai ada 17 anak-anak. Waktu itu 17 adik-adik yatim ya. Aku rekap, aku pandangin layarnya karena totalnya udah ada sekitar 7 juta sekian buat anak-anak. 7 juta saldo aku aja 10.000. Pada saat kita melihat data itu dengan getaran pengen nolong. Benar. Getaran pengen, kayaknya bahagia banget ya ini anak-anak kalau dibeliin tas baru, tasnya katanya udah sobek gitu. Ini bahagia banget anak-anak kalau dikasih seragam baru, katanya seragamnya udah kekecilan, tangannya udah sampai segini. Belum selesai aku melihat data itu, tiba-tiba handphoneku bunyi. Gitu. Terus aku angkat kan, "Hai Fer," ada salah satu temen lah. "Kak lagi apa Kak?" katanya gitu. Biasa Fer lagi ngetik gitu.
Kak, aku perlu bantuan kakak, kata Ferry gitu. Iya. Oh gimana Fer? Kak gimana caranya ya kak? Aku tuh pengen naikin omset penjualan kak. Kasih saran dong kak. Biasanya tahapan-tahapannya tuh baiknya gimana ya? Kemarin sih kakak udah kasih tahu aku sih gini-gini. Aku langsung ngomong ya lah, udah aja. Kakak lagi apa kak? Dia balik nanya. Ini aku lagi rekap adik-adik ada kebutuhan. Aku boleh nggak kak ikutan? Kata dia gitu. Oh boleh. Aku pikir ikutan ya udunan aja biasa gitu. Misalnya 100.000 dari Mas Rozi, 100.000 dari Ferry, 100.000 dari Anton. Ntar kan 100.000 Patungan tuh lah kumpul ya. ya, patungan tuh ya. Aku pikir begitu. Lalu dia bilang, Kak, rekening adik yatim yang seperti biasa ya Kak? Oh iya, itu memang khusus rekening adik yatim. Oh ya udah, oke ya Kak. Transfer sepertinya dia ke situ. Setelah sekitar 10 menit lah dia bilang, Kak tolong cek saldo. Pas aku ngecek saldo, adik-adik yatim itu, Masya Allah, angka itu ditutup sama satu orang. Langsung terjawab ya. Itu selesai itu PR si adik-adik yatim. Di situ aku bilang, ya Allah, terima kasih banyak. Kesimpulan dari cerita ini adalah, teman-teman, ketika ingin mengalirkan cinta, kebaikan, rasa syukur kepada orang yang membutuhkan, itu nggak harus pakai duit. Nggak harus pakai duit dan nggak harus dari kamu semua gitu istilahnya. Cukup dengan hati yang luas, yang besar sekali untuk menolong sesama. Nanti semesta akan berkonspirasi mewujudkan itu jadi kenyataan. Oke. Dasarnya tadi cinta tadi. Betul, dasarnya cinta. Nah, Mas Rozi, nyambung ke yang tadi pertanyaan di awal. Sepertinya kebiasaan-kebiasaan itu tuh yang menjadi buah di sekarang. Karena itu kan udah lama banget itu aku lakukan dari sejak kuliah ya. Kuliah kerja itu udah lama banget jadi habit gitu. Dan pada akhirnya yang membuat, yang aku rasakan ya, yang membuat perubahan terbesar, TVB kalau misalnya nggak punya uang gimana? Kalau aku nggak punya teman-teman gimana? Anggaplah nggak punya semua yang TVB punya gitu ya, tentang teman-teman yang baik-baik dan lain-lain. Caranya gimana kalau aku dalam posisi kekurangan? Nah, dulu juga aku sama dalam posisi kekurangan. Tapi ada sebuah kebiasaan yang dari dulu sampai sekarang aku lakukan. Itu pada saat baru melek mata, Mas Rozi. Melek nih. Aku tuh pas melek mata tuh udah langsung gini. Ya Allah, makasih atas nafas. Terus aku gesek-gesekin kaki aku ke kasur gitu. Ya Allah, kasur empuk banget. Jadi di pagi hari sebelum melakukan apapun, kalau kamu mau merubah hidup kamu, kalau kamu mau merubah nasibmu, kalau kamu mau merubah realita hidupmu yang kekurangan, mulailah di pagi hari dengan rasa syukur yang dalam. Kira-kira ada clue nggak Teh? Pagi hari itu jam berapa gitu? Mungkin teman-teman kan penasaran. Pagi hari itu jam berapa Teh? Umumnya pagi lah. Kalau pagi ala aku tentunya sholat subuh. Subuh ya? Iya, 4:30. Tapi teman-teman yang lain kan juga mungkin punya cara yang berbeda kan. Bisa jadi jam 7 mungkin kalau teman-teman yang lain. Pokoknya intinya pada saat pertama kali kamu melek mata, Itu ya? nggak usah inget utang, nggak usah inget yang lain-lain, nggak usah inget cicilan, nggak usah inget dulu masalah, nggak usah. Nggak usah inget BRI. Nggak usah inget tagihan, nggak usah. Buat kan ini kan tahun baru ya Mas Rozi ya? New Year ya, 2026 tahun baru. Coba sama Mas Rozi, sama teman-teman, punya mindset baru, asumsi baru, cara pandang baru, bahwa ketika aku bangun tidur, anggap itu semuanya dari nol baru. Berarti kita gampang caranya itu. Inget-inget aja tukang pom bensin. Iya, inget Pertamina. Inget Pertamina. Mulai dari nol ya Mas, gitu. Jadi pada saat bangun di pagi hari, counting blessing, menghitung berkat, bersyukur, itu adalah cara yang paling seru di pagi hari. Jadi mulai awal kesadaran kamu muncul, awali dengan sebuah kesadaran,
ini hari baru. Ini blessing dari Tuhan, dari Allah. Aku masih dikasih nafas. Jadi pada saat melek mata, coba auto ditaruh di kepala itu. Makasih ya Allah atas nafas. Terima kasih. Keren. Pagi-pagi udah di setup gitu. Oke deh. Ini kan kita banyak nih orang yang suka merasa lost atau apapun terkait hal apapun ya. Nah, dari TVB nih, gimana TVB cara memaknai kehilangan, ya kan, dalam manifestasi. Nah, manifestasi kan banyak bentuknya. Oke. Nah, cara memaknai TVB itu seperti apa kira-kira? Ya, kehilangan itu macam-macam kan ya. benar. Ada kehilangan uang, Kehilangan kesempatan, kehilangan kesempatan. kehilangan orang yang kita cintai. Apalagi itu aku ngalamin 1 September Sakitnya tuh di lalu. sini. Banget. Jadi namanya kehilangan. Iya. Ya. Gimana aku memahami di titik aku yang sekarang? Pahami sama teman-teman semua ya. Oke. Hidup ini ada sebuah hukum keseimbangan. Balance. Ada hukum keseimbangan. Ada yang datang, ada yang pergi. Benar. Ada momen kita punya, ada momen nggak punya. Ada momen kita berlimpah, ada momen juga hal yang lainnya. Benar. Jadi kalau aku memahami ketika aku punya uang, lalu aku lost misalnya, atau ditipu, atau uang itu hilang gitu. Aku memahami ya, pertama ada hukum keseimbangan itu. Kesadaranku melihat ini ada hukum keseimbangan. Kedua, aku introspeksi. Oke. Kalau seandainya itu kehilangan ya, entah kehilangan uang atau kehilangan temen. Kalau kehilangan temen kan temen gak mungkin tiba-tiba hilang. Pasti kan ada clue-nya apa gitu. Benar. Di titik ada kehilangan itu yang aku lihat pertama adalah ini ada hukum keseimbangan. Jadi aku nggak terlalu sedih banget gitu. Marahnya marah banget. Pertama ada hukum keseimbangan. Kedua, aku introspeksi dari situ. Kehilangan ini, semua peristiwa ini kan membawa pesan. Benar. Ketika ini kehilangan, ini ada pesan apa yang aku ambil hikmahnya dari kejadian ini gitu. Kalau ada sesuatu, ya kalau aku perlu perbaiki, aku perbaiki. Kalau sesuatu itu perlu aku minta maaf, ya aku pasti minta maaf gitu. Oke. Jadi ada hukum keseimbangan, ada hukum introspeksi buat aku. Nah, sisi introspeksi buat akunya itu aku lebih ke rilis, Mas. Jadi pada saat ada kehilangan, kan tentunya sakit, sedih, khawatir, kecewa misal. Campur semua ya. Campur pasti semua. datang semua itu. Ketika rasa itu men-trigger aku, ada kehilangan, aku ke-trigger, aku duduk sama rasa itu, Mas. Aku duduk sama rasa itu, sadari, terima, lepaskan. Sadari, terima, lepaskan. Ya. Oke. Jadi aku sadar nih, aku kesel. Lalu, oke, rasa kesel ini aku terima. Aku duduk sama rasa itu. Aku rasakan penuh, aku sadari penuh. Aku terima rasa itu apa adanya. Meluangkan waktu beberapa menit untuk mengalami rasa itu atau menyambut dan menerima rasa itu dan izinkan aku merasakannya. Aku duduk sama rasa itu, menyelam lebih dalam sama rasa itu, diving in, masuk sama rasa itu. Itulah momen dimana proses itu buat aku menjadi indah gitu. Walaupun nangis ngerjainnya. Ya pastilah, manusiawi ya kalau nangis. Walaupun nangis, tapi air mata yang pleng keluar tuh Lega. apa ya, kerasa di sini itu nikmat gitu, ngelewati prosesnya. Oke. Nah, yang ketiga, pahami sama teman-teman semua, sama Mas Rozi, aku juga. Kemelekatan itu adalah penderitaan. Kemelekatan adalah sebuah penderitaan. Yes. Ketika kamu melekat banget sama uang kamu hilang, kamu menderita. Terlalu melekat itu menderita. Melekat ke anak, melekat ke uang, melekat ke mobil, melekat ke rumah, melekat ke suamimu, melekat ke istrimu, melekat ke pasanganmu. Kemelekatan itu penderitaan. Oh sama berarti ya, kan sudah diajarkan dalam keyakinan kita jangan terlalu mencintai yang berlebih melebihi
bahkan dirimu sendiri atau Iya. Tuhanmu gitu ya. Betul. Yang nggak akan pernah ninggalin kita tuh cuma napas kita, Mas. Bener, bener, bener. Jadi di titik aku yang sekarang, kemelekatan itu harus dirilis. Tentang apapun. Uang, rumah, mobil, anak, suami sekalipun. Jadi pada saat kemarin pasanganku 1 September meninggal, aku menyadari gitu bahwa apa yang aku ucapkan dalam cerita materi ini tentang kemelekatan teruji di situ. Oke. Teruji di situ gitu. Jadi apa yang aku sampaikan bukan hanya sekedar sesuatu yang aku sampaikan, tapi aku mengalaminya. Dimana ketika ini harus pulang, aku memahami bahwa siklus kehidupan ada datang dan ada pergi. Gitu. Iya, Tapi secara jiwa, tidak ada yang lahir, tidak ada yang pulang. Benar, benar. Dia selalu ada. Dan itu yang aku rasakan. Aku nggak kehilangan suamiku kok. Dia selalu ada. Dan selalu bisa aku rasakan dimanapun aku berada. Keren. Nah, ini yang pelajaran yang paling berharga yang bisa teman-teman dapat. Apalagi kalau ikut kelasnya Teh Feby ya. Masya Allah. Itu hari Senin kita ada Quantum Enlightenment. Teman-teman kalau mau lebih seru gitu ya, merasakan bagaimana kita bersama berkomunikasi, ada momen di mana kita akan rilis bareng-bareng. Kalau masih ada teman-teman yang merasa melekat terhadap sesuatu gitu ya. Goals terbesar dari Zoom Quantum Enlightenment itu adalah bertemunya kamu sama kesadaran ini. Kesadaran melihat dari sudut pandang yang benar gitu tentang kehidupan ini, tentang dunia ini, tentang realita kamu. Karena sebetulnya Mas Rozi, apa yang kita cari nih, wah kita cari uang misalnya, atau apa yang kita tunggu nih, jodoh kita tunggu-tunggu, kapan dia datangnya. Oke. Yang kamu cari ada di dalam. Sebenarnya. Yes. Kalau kita memahami Secara apa kesadaran. Yang kamu cari itu sebetulnya sudah ada dan tersedia di momen yang sama kamu berharap dan menunggu. Oke. Pahami teman-teman, yang kamu cari, yang kamu inginkan, solusi yang kamu cari, goals yang kamu inginkan, Sudah semuanya udah ada di dalam. Tinggal kita sadar atau tidak. Nah, aja. di dimensi kuantum. Cuma bagaimana pada akhirnya di dimensi yang belum kepegang sama tangan, di dimensi kuantum pada akhirnya jadi realita, tak kita pegang. Gimana itu caranya? Yaitu ikut Quantum Enlightenment aja nanti hari Senin.